terlahir dari zaman purba, kepiting ladam atau Horseshoe crab bukan hanya hewan fosil yang masih hidup, tetapi juga menjadi saksi bisu perjalanan evolusi yang panjang. Belangkas, atau lebih dikenal sebagai kepiting ladam, merupakan salah satu hewan tertua di muka bumi. Sering disebut sebagai hewan fosil karena usianya yang mencapai 450.000 tahun, mereka berhasil bertahan dari kepunahan massal yang menghapus dinosaurus dan meloloskan diri dari kerasnya habitat zaman es. Orang Jawa biasanya menyebut mereka dengan nama Mimi untuk jenis kelamin jantan, dan Mintuna untuk jenis kelamin betina. Makhluk ini tergolong hewan monogami, sehingga mereka sering dijadikan simbol untuk kelanggengan pasangan suami istri. Dalam bahasa Inggris, hewan ini dikenal sebagai Horseshoe crab atau ketam ladam, karena bentuknya yang mirip ladam kuda atau kepiting tapal kuda. Belangkas menjadi komoditas yang sangat mahal, karena darah birunya digunakan untuk menguji berbagai vaksin, termasuk virus corona dan varian Omicron. Darah ini juga berguna untuk menguji keamanan produk medis dan mengandung zat pembekuan yang digunakan dalam pembuatan ramuan limitless amebosid lysate atau LAL. Sejak penemuan LAL pada tahun 1970, darah belangkas digunakan dalam industri medis di Amerika Serikat, Tiongkok, dan Jepang. Sekitar 600.000 kepiting ladam ditangkap setiap tahun, dengan 30% darah mereka dikuras untuk diolah menjadi LAL, dijual seharga $60.000 atau sekitar 900 juta rupiah per liter. Umumnya belangkas yang telah diambil darahnya akan dikembalikan ke habitatnya. Namun tentu saja kepiting-kepiting ini mengalami nasib yang mengenaskan, sebab mereka sudah tidak bisa hidup sehat seperti sebelumnya. Meskipun darah mereka bernilai tinggi, kepiting ladam menghadapi risiko kepunahan akibat degradasi habitat, reklamasi, pencemaran, perubahan kondisi air, dan perburuan komersial. Meski dapat bertahan dari kepunahan massal, mereka kesulitan menghadapi ancaman brutal manusia. Pada tahun 2016, kepiting ladam masuk dalam daftar merah sebagai hewan yang terancam punah di Indonesia, dilindungi oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999. Belangkas hidup di perairan dangkal di kawasan hutan mangrove, memiliki tubuh lebar pipih, dan berekor panjang seperti ikan pari. Meskipun sering dianggap berbahaya, mereka sebenarnya tidak termasuk hewan berbahaya. Anggapan ini dikarenakan melihat bentuk tubuhnya yang menyeramkan. Padahal, sesungguhnya belangkas tidak termasuk hewan yang berbahaya meski memiliki ekor yang mirip dengan ikan pari. Belangkas tidak termasuk dalam jenis ikan. Bahkan julukan kepiting ladam pada hewan ini tidak lantas menjadikan mereka termasuk dalam keluarga kepiting. Belangkas tidak memiliki antena yang dengan demikian mereka tidak termasuk krustasea, alias keluarga kepiting atau keluarga udang. Kepiting ladam justru termasuk dalam golongan arachnida. Meskipun hidup di laut, mereka masih berkerabat dekat dengan hewan arachnida lain, seperti laba-laba atau kalajengking. Kepiting ladam memiliki 10 mata yang berfungsi untuk berbagai tujuan. Pertama, terdapat sepasang mata majemuk di bagian atas tubuhnya yang digunakan untuk mencari pasangan. Di bagian belakangnya, terdapat masing-masing satu mata lateral. Selanjutnya, ada sepasang mata median dan satu mata endoparietale di bagian depan tubuh mereka. Di bagian bawah tubuhnya, terdapat 2 mata ventral yang diperkirakan berfungsi sebagai penunjuk arah ketika mereka berenang. Belangkas merupakan hewan nokturnal yang aktif pada malam hari, terutama saat bulan purnama.
Hewan purba ini menggunakan kaki-kakinya untuk bergerak di sekitar mulut mereka. Terdapat anggota tubuh yang menyerupai kaki, namun sebenarnya itu adalah penjepit yang digunakan untuk memindahkan makanan agar lebih dekat ke mulut mereka. Penjepit ini juga digunakan oleh kepiting ladam untuk menghancurkan makanan favorit mereka agar lebih mudah dicerna.